Hello gangs, back with me again Tia. Welcome to my YouTube channel. If you like this video, you could give a like, or if you don't like this video, you could dislike. Please comment, share this video, and also subscribe my channel. Okay guys, jadi gini, gue narot lagi nih malam ini. It's all about like, jadi gini, gue narotin diri gue sendiri ya. Gue penasaran dengan kelanjutan nasib karir gue dan keuangan gue, terutama di tengah-tengah situasi yang lagi kayak gini, pandemi yang lagi mewabah ini gitu loh, virus corona yang lagi mewabah, which is nggak cuman gue doang sih yang mengalami delay on career and financially, tapi juga everyone globally have the same situation sih sebenarnya gitu kan. Kalau masalah financial, lack of financial, and also delay about everything about their careers and whatever it is, ini semua memang lagi banyak hambatan ya karena ada pandemi ini. Jadi apa namanya, karena ada pandemi ini terjadi, memang semua tuh terhambat ya. Orang yang lagi nyari kerja nggak dipanggil interview, orang yang dapat kerja banyak yang dirumahkan dan disuruh ngambil cuti tapi nggak digaji. Terus itu yang kerja kantoran atau kerja harian ya. Terus begitu juga ya daily worker yang di luar kayak ojol gitu juga kan sama masalah. Gara-gara ada masalah ini jadinya ngefek banget ke kehidupan dan financial sehari-hari mereka. Nah, gue penasaran dengan kondisi situasi gue, karena gue jujur sebelum ada corona, memang kantor gue yang kemarin itu sempet bukan pilot sih, tapi tutup permanen karena ada masalah dengan pihak manajemen building gitu loh. Karena intinya sih gue nggak akan ngomong apa namanya di building apa atau manajemen buildingnya itu namanya PT apa, gue gak akan ngomong. Yang jelas ini kantor gue juga besar, perusahaan besar. Untuk headquarternya sendiri ada di Australia dan punya beberapa cabang di beberapa negara besar kayak di Singapura, Dubai, Amerika, Hong Kong, Beijing, dan ya beberapa lah, gue nggak apal banget ada di mana aja. Bangkok juga ada, Malaysia juga ada. Jadi intinya kantor gue kantor yang memang memang bukan multinasional, lebih ke international, lebih ke perusahaan asing, tapi ini besar gitu loh, bisnisnya bisnis besar karena cabangnya juga ada di mana-mana dan tersebar di beberapa negara, dan satu negara pun juga kadang-kadang itu nggak cuma satu cabangnya, ada 4 gitu loh. Kayak di Singapura ada 4 cabangnya, terus di Amerika terutama di New York tuh ada 2 apa kalau nggak salah. Nah itu tuh memang perusahaan besar. Nah kita kemarin kantor kita gue jadi itu memang bermasalah dengan pihak manajemen building karena memang pihak manajemen building menyalahi kontrak, intinya seperti itu. Dan bos gue pun, CEO gue pun ngambek, dan akhirnya dia decide untuk nggak nerusin kontrak di building itu. Tapi kalau kita mau pindah building, karena ini urusannya nih, kita masalahnya juga di Sudirman buildingnya. Kita mau pindah building ke Sudirman juga, ke area mungkin yang lebih business center kayak SCBD, yang lebih elit lah gitu. Secara keuangan itu memang kurang karena memang untuk bisnis yang bergerak di bidang yang untuk company yang bergerak di bisnis yang sama dengan kantor gue, itu kantor gue rate-nya lebih tinggi, lebih mahal. Jadi karena lebih mahal, orang-orang lebih melirik untuk join ke company sejenis tapi yang lain gitu. Jadi bukan join ke kantor gue, ke company gue yang kemarin gitu, bukan kayak gitu. Istilah kasarnya gitu, istilahnya
orang-orang tuh lebih join ke kompetitor lah gitu lah daripada memilih kantor gue. Jadi karena masalah itu juga akhirnya secara keuangan ya nggak dibilang pilot sih enggak ya, tapi secara keuangan nggak cukup untuk pindah building gitu, apalagi ke daerah elit kayak model SCBD atau sejenisnya lah, pokoknya yang memang kantornya di building yang gede itu kita nggak bisa gitu loh. Akhirnya decide untuk permanent shutdown di Indonesia, utama di Jakarta, karena memang juga di Indonesia cabangnya cuma satu di Jakarta doang, dan itu pun akhirnya shutdown karena bisnisnya nggak jalan karena terlalu mahal rate-nya, plus ada masalah dengan manajemen building kan. Nah intinya sejak kantor gue di shutdown permanen, gue pun jobless dong. Nah nggak lama gue jobless, tiba-tiba terjadi pandemi corona ini. Nah which is makin susah dong untuk cari kerja, makin delay, makin lama gitu kan, karena pandemi ini sampai saat ini memang belum ada obatnya, vaksinnya pun juga belum ada, dan ini globally terjadinya kan seluruh dunia, nggak cuma di Indonesia aja gitu loh. Dan di Indonesia memang sekarang ini lagi dalam posisi istilah kasarnya lagi mulai menuju peak season lah untuk masalah pandemi ini, karena juga banyak yang belum terdeteksi, kasus yang belum terdeteksi, jadinya masih belum clear lah masalah pandemi ini untuk di Indonesia, khususnya di Jakarta. Nah, karena ini terjadi secara global, nggak cuma Indonesia doang, seluruh dunia itu mengalami krisis ekonomi karena masalah pandemi ini, ya kan. Jadi makin susah dong yang namanya cari kerja, masalah cari duit itu makin susah gitu loh. Nah, makanya tapi tetap gue concern dengan nasib karir gue ke depan tuh gimana. Akhirnya gue coba tarotin, dan akhirnya hasilnya yang gue dapatkan adalah jadi gini. Awal mulai itu ini ada kartu ini, gue pakai tarot rider ya, karena ini pertanyaannya kan tentang karir dan keuangan, which is itu general, bukan pertanyaan tentang cinta. Makanya gue nggak pakai tarot angels romance card gitu loh. Gue nggak pakai itu karena kalau angels romance oracle card itu lebih dipakai untuk narotin masalah cinta. Nah ini gue pakai tarot yang standar aja, yang rider. Nah ini di sini ada kartu Five of Sword, ada kartu Five of Wands, ada kartu Seven of Wands. Oke. Nah, ketiga tarot ini artinya lebih ke konflik. Ya, satu persatu gambar dari tarot ini. Ini orang lagi berantem. Ya, kalau ini berantem secara berkelompok ya. Kalau ini kartu yang Seven of Wands, ini orang lagi berjuang, lagi berantem, tapi musuhnya nggak kelihatan sih, intinya sih dia lagi berjuang. Ya konflik juga kan gitu intinya. Terus di sini Five of Sword, gambar orang yang mungkin dia habis berantem dan dan mungkin udah selesai gitu loh, udah klimaks berantemnya klimaks, konfliknya itu udah klimaks, tapi tetap lihat deh gambarnya, orang megang 2 pedang, pegang 3 pedang, tapi sisanya 2 pedang ini jatuh, intinya nggak kepegang sama dia, mungkin tangannya kepenuhan kali ya. Terus ada satu orang di sini, satu orang di sini, ada 2 orang, jadi intinya nih kayak perangnya udah usai, konfliknya udah usai, tapi berantakan, ujungnya itu berantakan. Nah ini yang terjadi sekarang sama gue. Sebenarnya sih masalah konflik, kalau kita bicara konflik dengan kasus pekerjaan gue yang kemarin, bukan gue yang punya konflik personal, tapi lebih ke konflik antara company gue dengan manajemen building, dan itu imbasnya ke semua karyawan, nggak cuma ke gue doang, namanya kantor di shutdown, semua karyawan di PHK lah pastinya, ya kan. Nah oke. Tapi basically selain masalah kantor,
kantor gue ada masalah dengan pihak manajemen building. Kebetulan bos gue itu orangnya rese banget, sumpah rese banget. Dia tuh gini loh, kalau bos rese masih mending, tapi dia itu resenya itu apa ya, dia orangnya keras. Kalau punya permintaan nggak bisa ditolak, harus. Dan dia tuh kalau marah, sebenarnya gini, gue sering banget kena marah dia. Bukan hanya gue aja, semua staff yang bekerja sama dia itu nggak ada yang betah sama dia. Dan rata-rata staff sebelum gue itu resign. Staff sebelum gue yang berada di posisi gue, karena gue di posisi kemarin tuh kerjanya sebagai resepsionis cum secretary. Nah, untuk posisi yang itu, semua staff yang ada di situ tuh semuanya pada resign. Dan rasanya itu dadakan. Ya mungkin karena gak kuat sama bos gue, karena bos gue tuh suka marah-marah ke semua staffnya itu, makanya pada nggak betah kan. Nah, gue tipikal orang yang mau bos seperti segak apapun, gue berusaha untuk bertahan selama gue masih dipertahankan, dalam arti selama gue tidak dipecat ya, gue kan bertahan di situasi terburuk sekalipun. Kecuali kalau gue udah dipecat ya itu mau nggak mau kan. Kalau gue dipecat artinya bos sudah nggak membutuhkan gue gitu kan. Tapi kan selama gue nggak dipecat ya gue akan bertahan seburuk apapun situasinya, ya kan. Nah tapi di sini jelas ini ada kartu Queen of Wands dan ada kartu Emperor. Queen of Wands sendiri adalah orang yang bold atau berani, agresif, businesswoman. Iyalah, bos gue kan businesswoman. Dan dia itu bintangnya, zodiaknya, sunnya Aquarius, moon sign-nya itu Aries. Di birth chart-nya itu kan ada moon, sun, ascending gitu-gitu kan. Nah, kalau ascendingnya gue nggak tahu, tapi yang jelasnya moon sign-nya itu shine or sun, sign, moon sign-nya itu Aries, sorry belibet. Sun sign-nya itu Aquarius. Kalau dari sisi Aquarius sendiri memang sebenarnya baik, sebenarnya. Tapi karena dia punya moon sign sebagai Aries, which is tahu gue orang Aries itu sangat bold, agresif, dan cenderung temperamen, cenderung bossy. Ya memang bos kan, yang namanya bos ya pasti ini kan, maksudnya bukannya bossy ya, nggak semua bos tuh bossy loh. Walaupun dia sifatnya bos, walaupun dia jabatannya bos, tapi tidak semua bos itu sifatnya bossy. Bos gue yang sebelumnya enggak, nah kayak gitu, dia itu sifatnya bossy. Jadi ini benar-benar kartu Queen of Wands ini, karakter dari Queen of Wands ini benar-benar represent bos gue yang kemarin ya. Katanya gue kurang cocok sama dia, dan gini loh, oke, dimarahin, kita bicara dimarahin. Kalau emang gue salah, gue dimarahin, gue maklum. Ini permasalahannya, gue nggak salah. Dia, bos gue tuh sering marah-marah untuk kesalahan yang sebenarnya juga nggak terjadi gitu loh. Untuk kesalahan yang sebenarnya juga nggak jelas gue salahnya apa. Oke, kalaupun gue salah, tapi sebenarnya kesalahan gue nggak fatal, tapi dibikin fatal sama bos gue. Jadi istilah kasar kayak tuh lebay lah, bos gue tuh lebay menanggapi suatu masalah itu lebay, dan ujungnya akhirnya dia marah besar ya. Dan gue sebagai staff ya namanya dimarahin bos ya mau ngomong apa gitu kan. Emang gue bisa ngelawan? Gue nggak bisa ngelawan. Atau kalau gue ngelawan gaji gue ditahan gitu kan, atau gue dipecat, yang penting gue diem aja gitu kan. Nah, sifat jujur ya, bukan gue yang baper sih. Kalau gue yang baper ya pasti orang-orang sebelum gue nggak akan resign gara-gara kelakuan bos gue ini. Nah pada dasarnya orang-orang itu yang di posisi gue pada resign. Bahkan ada satu temennya bos gue, dia itu senior gue. Akhirnya dia diangkat jadi manajer, dan gue ganti posisi dia, posisi si senior gue ini nih. Nah senior gue itu yang masukin dia kerja di perusahaan itu adalah bos gue, dan yang mempromosikan dia untuk jadi manajer juga adalah bos gue. Bahkan
si senior gue ini yang which is notabene-nya adalah temennya bos gue, kenalan bos gue, akhirnya pun resign tanpa ngomong. Akhirnya dia ngomong alasan dia resign sakit, tapi itu setelah dikonfirmasi sama bos gue, which is kalau emang lo beneran sakit, logikanya aja sih, kalau emang lo beneran sakit ya harusnya lo ngomong dong, lo yang ngomong ke kantor, gue resignnya karena gue sakit ini nih, sakit cukup parah nih, gue nggak bisa bilang sakitnya apa, tapi sakit cukup parah dan gue butuh treatment. Harusnya dia ngomong dong, masa ini terbalik, ini bos yang nyariin dia gitu kan. Nah bahkan ya temennya sendiri aja pun resign sama bos, resign ya tanpa izin lah ya, tanpa ngomong, tanpa closure gitu kan sama bos gue. Nah sebelum dia resign, dia memang sempat curhat senior gue ke gue soal kelakuan bos gue itu, dan dia bilang dia sakit hati sama bos gue. Dia sampai nangis, setiap hari dia nangis karena dimarahin terus sama bos gue kan, walaupun sama-sama manajer, tapi kan senior gue ini adalah junior manager, dia kan manajer baru, sementara bos gue adalah senior manager lah di kantor gitu kan, lebih senior daripada dia, walaupun sama-sama posisinya manajer. Nah intinya tuh kayak gitu. Jadi di sini bukan gue baper ya, sorry nih gue agak curhat karena memang gue harus memberikan background kronologis kenapa sampai kok gue jobless gitu kan, dan kenapa gue sampai narotin untuk nanya gimana nasib keuangan dan karir gue di kedepannya. Nah ini gue sedikit kasih backgroundnya, kronologisnya, jadi seperti itu. Dan kebetulan kartu setelah gue kocok tadi, setelah gue shuffle, kartu Queen of Wands keluar, dan karakteristik dari kartu Queen of Wands sendiri itu sesuai dengan karakteristik bos gue. Wands itu kan represent fire sign itu Aries. Zodiak itu fire sign itu terdiri dari Aries, Sagittarius, dan Leo. Dan bos gue sendiri kan moon sign-nya dia adalah Aries. Cocok dong dengan Wands ini, Queen of Wands ini gitu kan. Nah The Emperor jelas bos, istilah kasar raja dari segala raja, ya rajanya lah, bosnya lah gitu kan. Emperor di sini sifatnya itu egois, temperamen sih enggak, tapi yang jelas egois dan bossy. Pas dong, ini dua kartu represent bos gua, ya kan. Sebenarnya di sini konflik yang terjadi bukan hanya konflik antara company gua dengan pihak manajemen building, tapi juga konflik antara gua dan bos gua. Lebih tepatnya gue sih yang anggap itu sebagai suatu konflik, karena gue kan yang istilah kasar maki-maki terus sama bos gua, walaupun gua nggak dipecat sama bos gua. Karena yang namanya kantor ditutup, di shutdown permanen, ya artinya semuanya di PHK, termasuk juga bos gua, karena kan dia bukan CEO, dia hanya manajer istilah kasarnya, ya kan. Maksud bos gua semuanya itu PHK gitu loh. Nah konflik yang ada di sini nih, ini represent ya bukan hanya konflik antara company gue dengan manajemen building, tapi juga kelakuan bos gue nih yang bossy, temperamen, suka marah-marah gitu. Itu menjadi konflik tersendiri di dalam hidup gue, terutama batin gue yang kena. Gue tipikal orang yang sebenarnya gue nggak baper. Gue tipikal orang yang nggak baper dan cukup sabar, cukup tangguh. Tapi kalau tiap hari dimarah-marahin, ditunjuk-tunjuk, dikatain bego lah apalah, padahal sebenarnya gue juga nggak salah gitu kan. Itu hanya bos gue marah hanya ketakutan dia sendiri gitu loh. Sebenarnya kejadiannya A, dan ya udah kejadiannya A aja. Kejadian yang A ini tidak akan melebar menjadi kejadian B, C, D gitu loh. Tapi bos gue berpikirnya kejadian A ini itu akan berpengaruh akan melebar gitu, akan menjadi B, C, D, E gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kan sebenarnya bos gue marah untuk hal yang memang belum terjadi. Dia udah marah, dan ya namanya belum terjadi kan memang ya belum tentu juga akan terjadi kan gitu kan. Kecuali kalau udah terjadi dia marah, oke, wajar. Nah ini belum terjadi, cuma ketakutan dia karena dia lebay menanggapi masalah. Makanya ya itu akhirnya ya dia sering marah-marah, dan itu membuat konflik dalam batin gue.
In a way gue mau resign, tapi gue butuh uang. Gue gak resign, tapi gue gak betah sama bos kayak begini nih. Dari hari pertama kayak gituin gue. Bahkan ada loh staff sebelum gue hanya 2 hari masuk, udah gitu resign begitu aja, alasannya sakit. Intinya yang gak masuk dia kalah, alasannya cari-cari banget. Ya kayak gitu, intinya tuh kayak gitu. Cuman ya terjadi konflik batin dalam diri gue antara resign dan enggak. Dan akhirnya konflik batin gue terjawab di bulan ketiga gue bekerja di sana, bahwa perusahaan gue tutup permanen. Which is kalau tutup permanen, gue nggak harus repot-repot resign dong, gitu kan. Toh juga akan kelar juga kerjaan gue di situ dengan sendirinya. Dan bukan hanya gue, semua staff juga akan kelar juga kerjanya di situ, akan di PHK juga, istilah kasarnya itu gitu. Nah ini ya, backgroundnya tuh ini. Nah, mengenai pandemi corona, ini kan masih ada belum obatnya dan belum ada vaksinnya kan. Dan juga lagi untuk beberapa negara ini masih tinggi gitu loh kasusnya, termasuk Indonesia dan khususnya Jakarta. Jadi semua orang tuh kayak nasib orang, finansial orang, nasib pekerjaan orang, karirnya orang-orang secara globally itu sedang digantung. Secara ekonomi dalam suatu negara itu, bukan hanya suatu negara, banyak negara secara ekonomi itu keadaannya sedang digantung, which is the hangman. Hangman ini represent sesuatu yang belum ada kejelasannya, belum clear. Ya gimana mau clear, karena kan vaksinnya belum ada, obatnya belum ada. Ya jadi otomatis ya gimana mau sembuh kan, gitu kan. Yang ada kasusnya makin banyak juga yang meninggal. Ya, jadi intinya the hangman ini represent kondisi yang sekarang yang serba nggak jelas. Jadi digantung, istilah kasarnya. Namanya juga hang. Dan gitu kan gambarnya juga orang digantung tapi terbalik kepalanya di bawah. Ya kan? Jelas banget ini adalah digantung. Oke. Gue diminta di sini ada keluar kartu temperance. Temperance ini kan ada gambar malaikat angel lagi nuang air dari satu gelas ke gelasnya yang lain, dan kakinya ini ada yang nginjek tanah, ada juga yang di air. Ini kartu ini artinya balance. Walaupun situasinya sulit dan gak jelas seperti the hangman ini, gue diminta untuk mencoba untuk ngebalance untuk emosi gue, ngebalancein diri gue, terutama emosi gue ya, biar gak stres hadapin masalah ini. But in the end, justice will happen. Justice adalah artinya adalah pembayaran karma. Apa yang kamu tanam itu yang kamu tuai. Di sini kan gue menanamkan, di sini bukannya menanamkan ya. Gue di sini balik lagi kayak kasus percintaan gue adalah victim. Dalam pekerjaan pun gue adalah victim dari kelakuan bos gue. Bos gue istilah kasarnya ngezolimin gue. Kalau dalam Islam tuh ngezolimin. Nah, dan udah gitu juga gue udah kerja mati-matian, udah berusaha untuk sabar, dimarah-marahin, tapi in the end karena ada konflik ini kan antara manajemen building dengan company gue, akhirnya company gue shut down. Dan ini kan akhirnya istilah kasarnya gue mendapatkan suatu ketidakadilan lah, gitu kan. Nah, nanti di sini akan ada justice, pembayaran karma nih, ya kan. Nah, apa yang lo tuai, apa yang lo tanam itu yang lo tuai. Nah di sini kan kondisinya gue adalah victim dari kezoliman bos gue, kartu Emperor dan Queen of Wands. Ini gue sih menafsirkannya, dua kartu ini adalah karakteristik orang yang egois dan tidak menyenangkan. Gue adalah korban dari orang ini, plus gue juga korban dari PHK karena kantor gue tutup, shutdown secara permanen, ya otomatis gue jadi korban PHK gitu kan. Nah di sini nanti semua itu akan terbayar ketidaknyamanan gue menjadi korban, semua akan terbayar pada waktunya, divine timing. Balik lagi divine timing ya. Kalau tanya waktunya kapan nggak tahu, karena itu divine timing.
Kalau emang udah waktunya, ya pasti akan terbayar itu semua. Karena gue juga di sini kan kerja keras nih. I have to struggle by my own. Ini jelas gue kerja keras. Dan memang kenyataannya juga gue memang bekerja keras. Tapi ternyata dizolimin, udah bekerja keras, tetap dizolimin sama bos, plus kantornya tutup permanen. Akhirnya semua orang di PHK, termasuk gue. Nah itu semua berarti kan gue korban ya, ya. Nanti semua akan terbayar di sini dengan adanya justice. Jadi istilah kasarnya situasinya akan berbalik lah. Lebih kayak modelnya kayak Wheel of Fortune sih, tapi lebih ke justice ya di sini. Karena kan kalau Wheel of Fortune adalah nasib. Nasib tuh iya lebih ke, kalau nasib itu kan lebih kayak suratan takdir ya, bukan masalah. Ya mungkin ini juga adalah bagian dari nasib gua. Cuman di sini lebih tepatnya karena ada orang yang berperan di sini dan memang juga ada kasus yang terjadi di sini. Jadi ini lebih ke justice sih. Fortune. Wheel of Fortune itu sifatnya roda nasib. Kadang kita, hidup itu kan kayak roda berputar. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, which is itu lebih ke nasib ya. Karena di situ tidak ada peran lo terzolimi, tidak ada yang namanya tidak ada namanya korban di situ. Nah, kalau justice ini lebih ke kejadian yang tidak mengenakan karena ada penyebabnya, dan penyebabnya itu ya salah satunya adalah orang yang menzalimi kita, ya kan? Atau ada suatu kejadian lah di sini, ya kan? Nah, jadi ini akan terbayar kayak gitu. Tapi ya itu baik lagi, karena ada kasus corona ini, pandemi ini, karena ada hangman ya, semuanya itu jadi unclear untuk saat ini dan untuk beberapa waktu ke depan. Gue nggak tahu sih sampai kapan, tapi situasinya masih unclear atau masih kayak digantung ya, termasuk juga karir gue dan keuangan gue digantung. Tapi karena ada justice ini, it will come to me. Karena ini ada kartu Knight of Pentacles. Knight of Pentacles ini adalah orang berkuda tapi dia pegang koin atau logam. Nah, yang namanya berkuda kan pasti sifatnya maju, jalan ke depan. Mana ada berkuda jalan ke belakang atau mundur, kan enggak, maju kan. Berarti akan ada kebaikan, akan ada kemajuan dalam karir dan finansial gue. Tapi karena di sini si Pentacles atau koin itu kan lebih ke sifatnya slow, lama itu. Karena sifatnya nggak mutable, sifatnya lebih ke bukan mutable sih, maksudnya sifatnya nggak face lane gitu loh, nggak dinamis gitu loh. Nah, ini di sini bakal ada progress tapi mungkin agak slow karena ini kejegal di kasus pandemi ini gitu loh, situasi yang sekarang terjadi. Oke. Dan ini di sini ada orang, ada kartu Three of Wands. Ini ada orang ngelihat ke ngebelakangin kita dan ngelihat ke arah laut. Orang ini megang Wands. Orang ini waiting for her or his ship to come. Orang ini lagi nunggu. Ya bener dong, karena ada pandemi ini. Tapi karena pandemi ini membuat semuanya menjadi kedelay secara otomatis ya, globally. Tapi karena ada justice ini akan ada karena ada justice otomatis akan ada progress. Tapi karena ada pandemi ini lagi balik lagi ke pandemi ini, walaupun ada progress tapi slow, moving slow, bergeraknya perlahan. Dan gue di sini menunggu karena lama kan bergerak sih ada progres, tapi kan pelan geraknya. Jadi di sini gue nunggu sampai ini datang, sampai di si Knight of Pentacles ini datang, ya kan. Tapi after pandemi ini sudah lewat,
dan gue yakin dia akan lewat. Situasinya tuh nggak akan mungkin ke-delay terus-terusan, nggak akan mungkin menjadi hangman terus-terusan, pasti ada masanya untuk lewat. Maka energi kartu Knight of Pentacles ini yang sifatnya slow, ada progres maju tapi sifatnya slow, itu akan berubah karena memang si pandemi ini kan udah kelar. Itu akan berubah menjadi Knight of Wands. Knight of Wands ini sama-sama Knight memang, tapi kalau Knight of Pentacles kan dia megang koin. Koin itu artinya lebih ke secara harfiahnya itu berat, slow, pelan. Kalau ini Knight of Wands, Wands itu kan tongkat. Tongkat tuh lebih light, lebih gampang mental lah istilahnya. Pokoknya istilahnya ya intinya gini. Kartu dari arti harfiah dari Knight of Wands ini adalah walaupun sama-sama Knight, sama-sama berkuda, berarti kan sama-sama maju kan, jalannya maju bukan mundur, gitu kan. Nah, tapi di sini kan lihat kudanya juga lagi rushing atau ngebut, gitu kan, lagi berlari kencang. Beda sama ini. Kalau ini kan kudanya diem gitu, mungkin jalan kudanya tapi pelan, kan beda ya. Kuda berjalan pelan dengan kuda berjalan lari gitu kan, beda. Kalau ini kan lari ini kudanya kelihatan, dan si Knight of Wands ini lagi in rush, lagi buru-buru, ya kan. Nah, ini setelah pandemi ini kelar, setelah semuanya menjadi clear dan tidak kartu Hangman ini kan berubah, udah nggak begini lagi tapi begini. Nah, situasinya jadi diri kan. Ini kartunya gue tidak baca kartu terbalik ya. Ke Knight of Wands ini ya, ini energinya rush atau cepat. Rush, dan ini kan orang berkuda dan kuda juga lagi kondisi lari. Ini akan cepat sifatnya. Jadi karena pandemi ini sudah selesai, energi The Hangman ini akan berubah kan. Karena berubah, tadinya kan slow. Pandemi ini walaupun ada justice, kadang kan tadinya kan gue terzolimi, jadi kan ada justice tuh berbicara. Tapi ketika kan ada pandemi ini, walaupun ada progres, karena ada justice maka ada progres. Tapi karena ada pandemi ini, progresnya jadinya kan slow. Tapi setelah pandemi ini kelar, progresnya akan cepat, bersifat fast lane ini. Karena basically Knight of Wands itu secara harfiahnya itu sifatnya bergerak cepat. Karena kelihatannya dari gambarnya juga kan kudanya lagi lari, bukan lagi jalan pelan-pelan kayak Knight of Pentacles ini gitu. Jadi memang harus nunggu pandemi ini kelar dulu untuk membuat kondisinya menjadi lebih clear dan lebih lebih stabil gitu, clear dan stabil. Karena kan sekarang kondisinya nggak clear dan nggak stabil kan, nggak cuman gue, tapi secara keseluruhan globally semua orang, terutama masalah kerjaan dan finansial mereka itu lagi carut marut saat ini, ya kan. Oke. Dan sebelum ada pergerakan yang cepat ini, ya, akan ada berita. Nah, Page of Wands. Page of Wands itu salah satu arti dari kartu ini adalah seseorang yang menyampaikan berita. Pastinya berita positif, bukan berita buruk. Nah, nyambung dong ini. Di sini ada Page of Wands, orang atau messenger yang membawa berita positif, dan ada Knight of Wands, progress maju ke depan in a fast lane. Ya. Nah, oke. Dan ini juga ada King of Sword. King of Sword itu gue lebih mengartikannya sebagai seseorang yang punya jabatan, karena kan king kan adalah jabatan tertinggi. Berarti di sini orang yang punya jabatan tinggi
tapi sifatnya itu direct orangnya. Dalam arti direct tuh nggak suka basa-basi, to the point, straight to the point. Dan kemungkinan juga bisa juga ini King of Swords itu lebih ke adanya suatu apa ya, gue lebih mengartikannya lebih kepada terbongkarlah suatu kebenaran yang tadinya disembunyikan, yang tadinya ditutupi atau ketutup gitu, itu akan terbongkar dengan sendirinya. Kayaknya feeling gue mengatakan kenapa ada King of Sword, kenapa kartu King of Sword itu keluar. Feeling gue sih mengatakan kebenaran yang akan terungkap atau diungkap oleh seseorang. Ini gue nggak tahu ya apakah akan terungkap dengan sendirinya atau memang ada yang mengungkap kebenaran itu. Ini feeling gue kalau disambungkan dengan kasus di awal gue mulai menafsirkan tarot spread gue ini tentang nasib kedepannya gue. Jadi istilah kasarnya di masa lalunya atau background story dari masalah ini, itu kan ada konflik ini nih antara company gue yang kemarin sama manajemen building, ya kan? Walaupun ini nggak ada hubungannya sama gue dan memang bukan kesalahan gue gitu, memang mereka emang konflik aja gitu kan. Cuma istilah kasarnya gue sebagai karyawan situ ketiban sial aja kena berada dan bekerja di perusahaan itu dan akhirnya kena PHK karena adanya konflik ini. Ini bisa juga kebenaran ini akan terungkap atau akan diungkap dan itu berhubungan sama konflik ini atau ini soal bos gue yang zolim. Dalam arti di sini gue kan terzolim itu 2 kali. Pertama, gue terzolimi masih ke bos gue yang memang semena-mena. Yang kedua, gue terzolimi oleh situasi karena adanya konflik antara company gue dengan manajemen building kan, gitu kan. Nah, ini kebenaran ini akan terungkap atau akan diungkap oleh seseorang. Ini bisa berarti ada hubungannya sama konflik ini yang di atas nih, atau bisa juga ada hubungannya sama ini bos gue, kelakuan bos gue. Kenapa dia begitu semena-mena terhadap staff-staffnya, bukan hanya sama gue ya, seperti yang gue sebut sebelumnya kan, dengan semua staff dia begitu gitu kan, zolim istilahnya, suka marah-marah gitu kan. Nanti kebenaran ini akan terungkap kenapa dia seperti itu, atau karena adanya justice di sini. Namanya justice kan adalah pembayaran karma atas ketidakadilan yang kita alami, ya kan? Justice. Mungkin saja kartu ini keluar selain karena memang ada pembayaran karma terhadap diri gue. Dalam arti gini, karena kan gue dizolimi sebelumnya, maka orang yang menzolimi akan terkena karma dan gue sebagai korban kezoliman itu akan mendapatkan berkahnya. Nah, kemungkinan ini adalah kebenaran yang akan terungkap atas nasib bos gue sekarang. Gue nggak tahu sekarang bos gue karirnya gimana, tapi gue sangat percaya karena dia udah menzolimi orang. Bukan hanya gue aja yang merasa terzolimi, tapi semua karyawan yang pernah bekerja sama dia itu merasa terzolimi. Dan gue percaya orang yang zolim pasti akan dapat karmanya. Apalagi kan ini lebih ke zolimnya itu lebih ke masalah pekerjaan, bukan masalah cinta. Otomatis orang itu akan dapat karmanya di pekerjaannya juga gitu loh, di pekerjaan selanjutnya maksudnya. Nah, mungkin karena adanya justice ini pembayaran karma atas apa yang bos gue lakukan ke gue dan ke staff yang lain gitu loh. Dan di sini akan terungkap, akan kelihatan pembayaran karma ini akan terungkap. Gue kurang paham ini kenapa ini King of Swords ini muncul.
Atau bisa juga nanti kan ini kan ada progres ya, soalnya yang namanya tarot kan kita nggak bisa mengartikannya secara fix. Ini udah pasti aneh kejadian, belum tentu. uh, Bisa juga, jadi ini yang namanya tarot energinya kan lebih umum, walaupun energi gue sendiri yang gue tarik, tapi kan balik lagi gue bukan Tuhan dan gue tidak bisa melihat masa depan, nggak bisa melihat masa depan orang ataupun nggak bisa melihat masa depan sendiri. Jadi ada beberapa kemungkinan gitu kan. Tarot itu hanya sebagai media untuk memberikan clue atau memberikan petunjuk apa sih yang terjadi di masa lalu, kenapa sih penyebab dari situasi yang terjadi sekarang. Terus juga akan memberikan clue juga apa sih sekiranya akan terjadi di masa depan. Tapi balik lagi percaya atau nggak percaya sih, gue di sini hanya mencoba untuk istilahnya just having fun aja sih. Maksudnya bacaan ini adalah fun reading ya, bukan untuk serius banget gitu kan. Oke, balik lagi ke topik. Kalau ini ada hubungannya sama pekerjaan, karena setelah pandemi ini kelar, kan ada good news dari Page of Wands itu kan, dan juga ada Knight of Wands, good fast progress atau kemajuan yang bagus dan datangnya dengan sangat cepat. Berarti dalam arti di sini kan gue berbicara mengenai bagaimana nasib gue di kedepannya untuk masalah karir dan keuangan. Ya artinya kalau ada progres dan ada good news, itu artinya insya Allah gue akan dapat pekerjaan setelah pandemi ini kelar ya, pastinya. Nah, bisa juga kalau kita berbicara pekerjaan selanjutnya, kemungkinan ini King of Swords adalah bos gue yang, dan dia tipikal orang yang, karena sword itu kan melambangkan kejujuran, straight to the point, nggak basa-basi gitu kan. Kemungkinan orang bosku yang selanjutnya tipenya seperti itu, kejujuran dan tanpa basa-basi ini. Tapi bisa juga ini King of Swords ini adalah bosku yang lama, karena bosku yang lama kan sun sign-nya dia itu adalah Aquarius kan, which is orang termasuk ke dalam sword ya, air sign kan. Sword itu air sign, dan yang masuk ke dalam air sign itu adalah Aquarius, Libra, Gemini, dan bos gua sun sign-nya itu adalah Aquarius. Dia memang orangnya straight to the point tanpa basa-basi, dan sangat saking to the point itu jadinya itu sangat menyakitkan. Tidak hanya ke gue, impact itu tidak hanya ke gue menyakitkannya, tapi ke seluruh staff. Ini ada ya, gue sih ada tiga kemungkinan sih King of Swords ini maksudnya apa. Entah ini untuk kedepannya gue akan dapat bos yang seperti ini lagi, atau ini kebenaran yang akan terungkap ada hubungannya dengan konflik di sini, atau ini kebenaran yang akan terungkap karena adanya justice atau pembayaran karma terhadap bos gue yang sudah menzalimi staffnya. Itu akan terungkap nasib dia yang sekarang tuh gimana. Atau bisa juga yang keempat adalah possibility-nya, yaitu tadi gue bilang, ini King of Swords ini adalah tipikal bos gue yang memang orangnya nggak basa-basi, straight to the point. Oke. Karena King of Swords walaupun orangnya nggak basa-basi, jujur dan direct banget, tidak semua orang yang direct itu hatinya baik, tidak semua. Dan tidak semua orang yang tidak direct atau tertutup, tidak semua juga. Jadi gini, orang yang direct itu kan seharusnya sifatnya bagus, positif. Tapi ternyata tidak semua orang yang direct itu sifatnya positif. Tergantung gimana cara dia menyampaikan kejujurannya itu. Kalau dia menyampaikan kejujuran secara harsh dan tanpa kontrol dan juga
plus pakai emosi, jatuhnya negatif dong gitu kan, bukannya positif. Dan juga orang yang pendiam juga nggak selamanya baik, karena kan diam itu biasanya baik, ya kan. Dan terbuka itu biasanya lebih harsh atau lebih jahat ya. Tapi yang nggak gitu juga, orang yang pendiam tidak selamanya baik dan juga tidak selamanya jahat, dan orang yang terbuka juga tidak selamanya baik dan juga tidak selamanya juga jahat gitu. Jadi so-so lah. Jadi kalau gue ngelihat King of Swords ini, kalau dibilang baik atau jahat ya tergantung orangnya. Tapi yang jelas orang ini punya sisi direct person gitu loh, straight to the point, jadi nggak ada basa-basi gitu kan. Oke. Di sini ada Page of Wands. Page of Wands itu balik lagi, page itu adalah sosok anak kecil atau orang dewasa yang mempunyai sifat kekanak-kanakan atau childish. Ya bisa juga dibilang seorang anak kecil yang terperangkap dalam tubuh orang dewasa. Tapi karena di sini dia pegang cups, page of cups. Cups itu kan melambangkan perasaan. Tapi karena berhubung dia hanyalah seorang page yang mempunyai sifat kekanak-kanakan, jadi dia itu sifatnya gimana ya? Dia menawarkan cup, dia menawarkan perasaan, tapi setengah-setengah gitu. Jadi dalam arti gini, dia menawarkan kebaikan, ketulusan, tapi setengah-setengah. Jadi jatuhnya walaupun cups itu bisa dibilang kan, karena cups itu bisa dibilang positif sih kalau gue bilang. Kalau gue membacanya sebagai hal yang positif, karena kan menggambarkan suatu perasaan yang tulus gitu kan. Tapi karena di sini yang megang si cups ini adalah seorang page atau seseorang yang punya jiwa kekanak-kanakan atau childish, jadi ketulusan yang dia berikan itu sifatnya lebih kayak nanggung, ragu-ragu, yang nggak ya gue baik, yang nggak ya gue baikin. Nah, gue mengartikan kartu ini dalam spread tarot gue yang sekarang ini lebih ke sifatnya bos gue, karena bos gue memang punya cenderung orangnya tuh lebih ke kanak-kanakan gitu kan. Sebenarnya mungkin dia baik, tapi dia tuh mau baik sama orang, mau tulus sama orang, kayak ragu-ragu gitu loh. Takutnya ntar dia udah ngebaikin orang, ternyata dia ditikung sama orang dari belakang. Nggak tahu juga ya, mungkin dia memang punya pengalaman kayak gitu. Dan menurut dia sempat juga sih curhat sama gue mengenai pekerjaan sebelumnya. Dia ada beberapa orang sih yang memang nikung dia. Jadi mungkin juga karena itu dia sifatnya menjadi childish dan zolim banget gitu loh, karena mungkin past wounds-nya dia atau luka masa lalunya dia gitu loh. Jadi kebaikan dia itu, ketulusan dia yang seharusnya bisa dia berikan secara tulus, yang seharusnya sifatnya positif, jadi karena dia punya past wounds atau punya luka masa lalu, trauma masa lalu, jadinya dia kayak memprotek dirinya dia, dan akhirnya ujung-ujungnya dia lebih ke dari sebelum dia ngebaikin orang, istilah kasarnya gue tes dulu deh nih orang dengan sifat nyebelin gue, dengan sifat jahat gue, kayak sih gitu gue nangkepnya. Tapi biar bagaimanapun itu kan satu hal yang salah ya, dalam arti gini, lu kalau mau berbuat baik sama orang ya udah tuh nothing tulus aja gitu loh. Masalah nanti lu akan dibalas sama tuh orang dengan kezoliman, toh nanti akan dapat karma orang itu gitu kan. Tapi kalau memang lo juga berbuat baik dan berbuat tulus dengan orang, dan ternyata orang itu juga ngebalesnya juga dengan kebaikan buat lo, ya bagus dong gitu kan. Tapi apabila orang itu membalas kebaikan lo dengan sesuatu yang sifatnya jahat, ya sudah, ikhlasin aja gitu kan. Ikhlasin dan biarkan universe atau Tuhan yang membalas orang ini gitu kan. Nah, gue sih menggambarkan kartu Page of Cups ini ya seperti orang yang childish dan ragu-ragu saat dia menawarkan kebaikan.
gitu kan. Yang namanya juga childish kan, childish itu kan sifatnya lebih, karakter seseorang yang childish itu gue sih nangkepnya sebagai orang yang tidak stabil secara emosional dan tidak dewasa. Otomatis orang yang gak stabil secara emosional dan gak dewasa, saat dia ingin memberikan perasaannya ke dia, saat dia ingin memberikan perasaannya yang tulus ke orang lain, itu kayak ragu-ragu gitu loh. Jadi ya, gue lebih menggambarkan Page of Cups ini sebagai kelakuan bosku yang kemarin ya. Tapi kalau Page of Cups ini ada urusannya sama karir gue ke depannya, karena kan di sini ada good news dan fast lane progress gitu kan. Ini kemungkinan akan ada pekerjaan baru buat gue, dan mungkin ini adalah, kalau ini menggambarkan ada hubungannya sama pekerjaan baru, ya kemungkinan gue nanti akan dapat bos yang sebenarnya baik tapi dia kekanak-kanakan sifatnya. Atau kalau ini juga kartu King of Swords, ada hubungannya sama kartu kerjaan baru gue nanti yang tergambarkan di Knight of Wands dan kartu Page of Wands. Gue menggambarkan mungkin ini kartu King of Swords dan Page of Cups adalah karakter bos gue di pekerjaan nanti yang baru. Mungkin bos gue orangnya tipikal straight to the point, tanpa basa-basi, tapi in a way di lain pihak dia baik tapi childish gitu loh. Mungkin ya, ini ada beberapa kemungkinan juga sih kartu Page of Wands, Page of Cups ini ada beberapa kemungkinan juga artinya sama seperti kartu King of Swords. Di sini ada beberapa kemungkinan juga artinya, bisa tentang ini karakter bosku yang selanjutnya, atau bisa juga dua kartu ini King of Swords dan Page of Cups ini adalah represent kelakuan bosku yang sebelumnya. Soalnya dua-duanya kalau yang ke depan, bosku yang kedepannya ini gue nggak tahu yang kayak apa ya karena kan juga belum dapat kerja, belum ketemu calon bos gue, jadi gue belum bisa menilai bosku nanti yang baru akan seperti apa orangnya. Tapi kalau dua kartu ini King of Swords dan Page of Cups ini disambungkan dengan storyline dari masa lalu gue di pekerjaan sebelumnya, ini ada hubungan, ini sangat nyambung sih dengan sifat bos gue. Selain dia orangnya memang bold, Queen of Wands kan tuh bold, orangnya bold, pemberani, bergairah, ya dia bergairah dalam bekerja. Dia sangat target oriented dan money oriented, dan dia juga sangat bold orangnya. Dan kalau memang dibilang dia orangnya baik, tulus, tapi dia ragu-ragu memberikan ketulusannya dia, ya benar, dia juga mau seperti itu, karena dia sendiri mengakui saat dia curhat sama gue, dia mengakui dia kayak gitu. Dan King of Swords juga kalau memang ada urusannya sama mantan bos gue yang kemarin, ya memang bos gue yang kemarin orangnya memang gak pakai basa-basi, straight to the point gitu kan. Nah jadi memang ada dua possibility sih gitu kan sini, either ini dua kartu ini represent sifat bosku yang sebelumnya atau represent sifat bos gue yang selanjutnya gitu kan. Oke, ini udah sebagian kartu ya. Kan tadi gue bilang Knight of Wands itu ada progress dan datangnya cepat, dan Page of Wands itu represent ada kabar berita yang positif atau bagus. Dan ternyata benar terjawab, karena di sini ada kartu The Sun. Kartu The Sun itu adalah secara harfiahnya itu adalah sesuatu yang positif, karena ini ada anak kecil lagi naik kuda, which is kalau ngeliat ada orang naik kuda maju kan, itu berarti lebih ke hal yang positif. Dan ini ada The Sun, atau ada matahari. Matahari kan sifatnya sebenarnya bagus, karena memang matahari sangat dibutuhkan oleh umat manusia di bumi ini. Bukan hanya umat manusia, semua makhluk hidup membutuhkan matahari, ya kan? Ya manusia, ya hewan, ya tumbuhan, mereka semua butuh matahari gitu. Jadi memang matahari ini sifatnya bagus atau positif. Ya benar, berarti benar ada kartu Knight of Wands yang artinya progressnya datangnya cepat.
ada kartu Page of Wands yang artinya pembawa berita, atau akan ada berita yang bagus atau positif, dan juga ada The Sun. Dan si kartu ini muncul Ace of Pentacles. Jelas ini kalau udah kartu Ace Pentacles ini keluar, dan gue juga nanyainnya kan soal pekerjaan dan keuangan, gimana kedepannya nasibnya, nasib keuangan dan pekerjaan gue kedepannya gimana, terjawab di kartu ini karena keluar kartu Ace of Pentacles. Karena Ace of Pentacles, Ace itu lebih represent sesuatu yang baru, dan karena ini pertanyaannya berhubung dengan pekerjaan dan uang, nyambung dong. Pentacles yang keluarkan Ace of Pentacles. Pentacles itu logam, which is uang, kerjaan. Nah, insya Allah depannya ya gue akan dapat kerjaan, walaupun progresnya di awal agak lama karena adanya pandemi ini. Tapi tenang, kartu Ace of Pentacles ini, kartu The Sun ini, Knight of Wands, Page of Wands, itu semua adalah bagian dari pembayaran karma, adalah justice yang sudah gue tunggu-tunggu, pembayaran karma yang sudah gue tunggu-tunggu selama ini karena gue sudah terzolimi. Nah, di sini juga ada kartu The Fool. The Fool ini represent new beginning, gitu. Pas kan nih Ace of Pentacles new beginning, The Fool new beginning, kartu The Sun sifatnya positif, progress juga maksudnya. Page of Wands, berita bagus akan datang. Knight of Wands, progress yang akan datang dengan cepat. Dan juga ada kartu Three of Cups. Three of Cups ini adalah gambarnya 3 orang lagi pegang cups, masing-masing orang pegang cups atau gelas, dan mereka lagi toast, menggambarkan mereka ini lagi celebrate sesuatu. Insya Allah ya akan ada sebuah celebration atas gue dapat pekerjaan baru ini, new beginning. Dan ada kata the world. The world juga sifatnya bagus. The world itu lebih ke end of cycle. And ini kan bad karmic cycle nih, karena ada kezoliman bos gue nih, Emperor sama Queen of Wands. Terus juga ada kasus konflik antara company gue sama manajemen building. Ini kan konflik ya, dua ini bos gue dan konflik kantor gue dengan manajemen building, itu adalah dua konflik yang terjadi sama karir gue yang sebelumnya. Itu karena ada kartu the world, berarti itu artinya end of karmic cycle, bukan karmic ya, end of cycle lah gitu loh. Yang namanya the world kan artinya dunia, which is the world is in your hand gitu kan, dalam arti ya kan di sini juga di kartu the world ini ada gambar elang, ada gambar orang nih, ada gambar apa ini, banteng ya, ada gambar singa. Orang ini akan mendapatkan beberapa pilihan. Gue sih ngeliatnya kayak gitu, akan mendapatkan beberapa pilihan. Dan atau mungkin juga orang ini, karena ini kan the world, ada gambar cewek di tengah-tengah dikelilingin kayak apa sih, kayak ikatan gitu ya, kayak rangkaian entah ini bukan rangkaian bunga sih, kayak rangkaian rantai atau apa, I don't know what kind of is this, tapi jelas orang ini ada di tengah-tengah lingkaran ini, which is orang ini protected, terjaga atau terlindungi gitu kan. Yang pastinya yang melindungi ya pastinya universe atau Tuhan, karena ya balik lagi karena adanya justice ini ya kan, pembayaran karma. Karena kan sebelumnya orang ini terzolimi oleh kasus ini dan oleh kelakuan bosnya, jadi terzoliminya itu double, dan ada pembayaran karma. Orang ini pun terlindungi atau dilindungi oleh universe, dan ada yang ngejaga kan nih, ngejaga lingkaran ini. Ada empat
empat elemen, empat orang, ya 4 elemen lah, anggap 4 elemen menjaga lingkaran ini. Dan orang di sini dia happy, gitu kan? She looks happy, even though she's naked, but she looks happy. Naked, kartu perempuan naked itu represent sesuatu yang polos atau pure atau murni. Kalau melihat dari review teman-teman gue tentang sikap gue, ada beberapa orang yang mengatakan gue tuh polos dan terlalu baik. Jadinya ya nyambung sama karakter cewek yang ada di The World ini, yang ada di kartu The World ini. Jadi ya intinya kayak gitu. Insya Allah nanti kedepannya gue akan dapat pekerjaan baru yang jauh lebih baik. Amin. Karena ya ada new beginning kan, The Fool dan Ace of Pentacles ini dua kartu yang represent new beginning. Dan yang namanya Ace Pentacles lagi, itu jelas new beginning in money and career orientation, ya kan? Dan di sini ada kartu Nine of Cups, Nine of Pentacles, which is ada perempuan pegang burung, ini burung nih, dan dikelilingin, ini kayaknya pohon deh ya, pohon di belakangnya ada pohon, dan ini uang, pohon duit, dan perempuan ini terlihat happy, tersenyum kan, tuh tersenyum. Ini represent, ya walaupun gambarnya aneh sih, tapi gue ngelihatnya ini orang, perempuan ini bahagia, tersenyum, dan dia juga pakai baju yang bagus, which is insya Allah nanti gue kalau dapat pekerjaan baru ini, new beginning yang harus ada urusannya dengan pekerjaan baru dan keuangan, ya insya Allah gue akan happy karena gue makmur coy. Ya karena ya lihat aja ini perempuan dikelilingin pohon duit, mukanya juga bahagia, terus pakai baju bagus, which is ini baju bukan baju abal-abal ya, bukan baju ecek-ecek, bukan baju murah gitu, kelihatan banget ini baju yang mewah. Insya Allah gue kedepannya nanti akan makmur secara keuangan dan finansial, amin amin. Ya gue cuma berharap kartu yang baik-baik ini akan terjadi. Bukan gue musyrik ya, tapi lebih ke ini petunjuk dan ujungnya baik lagi. Gue harus afirmasikan hal-hal positif ini ke dalam doa gue dan mintanya langsung ke Tuhan atau ke Allah gitu kan. Dan insya Allah nanti akan dikabulin gitu. Ya positif thinking aja lah, nggak usah percaya kartu, tapi juga yang positif, segala sesuatu yang positif yang berhubungan sama readingan ini ya diafirmasikan aja ke Allah gitu atau ke Tuhan. Siapa tahu gitu kan, siapa tahu terkabul kan. Yang namanya doa, perkataan, jadi gini, perkataanmu itu adalah doamu. Jadi berkata atau apa yang kamu pikirkan itu akan menjadi kenyataan. Jadi berpikirlah secara positif dan berkatalah secara positif, maka insya Allah akan terkabulkan. Begitu loh saudara-saudara. Oke guys, sampai di sini aja readingan gue. See you in the next video. Then bye. Ciao.